Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurleliah dari Prodi PAI Ekstensi semester 5. Tujuan saya membuat video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Quran Hadis yang diampu oleh Ibu Husnul Khatimah. Lalu di video saya kali ini, saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis di tingkat MTS dan MA. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan menjelaskan apa saja aspek-aspek pengetahuan yang saya ketahui. Yang pertama, ada aspek pengetahuan faktual, yaitu materi yang mendefinisikan atau menyajikan tentang definisi-definisi, pengertian, dan biasanya terdapat nama, tanggal, atau tempat. Lalu ada aspek pengetahuan konseptual, yaitu materi yang menyajikan tentang dalil-dalil, ayat, maupun isi kandungan atau terjemahan ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Lalu, ada aspek pengetahuan prosedural, yaitu materi yang menyajikan tentang tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan tema. Lalu terakhir ada aspek pengetahuan metakognitif, yaitu materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Langsung ke materi. Di sini saya akan menganalisis di buku Al-Quran Hadis di kelas 10 pada bab 1 dengan judul Al-Quran adalah wahyu Allah. Langsung. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Di kalimat ini adalah kalimat faktual karena di sini menjelaskan tentang Al-Quran yaitu sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Lalu di paragraf selanjutnya, umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup atau way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga termasuk kalimat faktual. Lalu, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun lainnya. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan tentang Al-Quran yaitu sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Lalu ke pengertian Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran baik dari segi etimologi maupun terminologi. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut. Qoro'a yaqra'u Qur'anan maqru'an. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan tentang Al-Quran sebagai dari kata benda, dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dan di sini kenapa faktual? Karena di sini menjelaskan Al-Quran menurut Al-Lihyani. Lalu kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Di sini juga termasuk kalimat faktual karena menjelaskan kata Al-Quran yang digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Lalu, dalil dari pendapat ini yaitu ada di surat Al-Qiyamah ayat 17-18, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Di sini termasuk kalimat konseptual karena di kalimat ini menyajikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Lalu menurut Al-Asy'ari yaitu
Kata Al-Quran berasal dari lafadz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini memiliki banyak pengikut. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena menjelaskan kata Al-Quran yang berasal dari lafadz korona, dan ini menurut Al-Asy'ari. Lalu menurut Al-Faro, yaitu asal kata Al-Quran adalah lafadz qoro inun yang merupakan bentuk jama' dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena menjelaskan asal kata Al-Quran menurut Al-Faro, yaitu berasal dari lafadz qoro inun yang merupakan bentuk jama' dari qorinatun. Lalu menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qor'u yang artinya mengikuti susunan pola wazan, fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena menjelaskan kata Al-Quran menurut Az-Zujaj yang berasal dari kata Al-Qor'u, dan kalimat ini mengikuti pola wazan fu'lan yang artinya mengumpulkan atau al-jam'u. Lalu selanjutnya menurut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak dari awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, itu Zabur, Taurat, dan Injil. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah isim alam. Lalu Abu Syuhbah menganggap bahwa pendapat Al-Hiyani adalah pendapat yang paling tepat. Memang pendapat Al-Hiyani adalah pendapat yang paling masyhur. Di sini juga termasuk kalimat faktual karena di sini menerangkan pendapat Abu Syuhbah yang menganggap bahwa pendapat Al-Hiyani yaitu pendapat yang paling tepat. Lalu paragraf selanjutnya, sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan pendapat ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual, karena di sini menjelaskan tentang perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran oleh beberapa ulama. Lalu karenanya perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi bila digabungkan. Pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran terminologi. Yang pertama, ada Syekh Muhammad Khodari Beg dalam kitab Tariq At-Tashri' dalam kitab Tariq At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Khodari Beg mendefinisikan Al-Quran yaitu Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuril manqulu mutawatirun wa huwa ma dafatainal mabdu'u bi suratil Fatihati wal mahtumi bi suratin Nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat dan disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang ditulis dengan
yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Di kalimat ini termasuk kalimat konseptual karena di sini menyajikan hadis yang berkaitan dengan Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudzairi Beg. Lalu ada Subhi Saleh. Subhi Saleh mendefinisikan Al-Quran yaitu sebagai Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahibil munamangkulu alaihi tawbit bitawaturil muta'abbadu bitilawati, yaitu yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Di sini menjelaskan aspek pengetahuan konseptual karena di sini menyajikan hadis tentang definisi Al-Quran menurut Subhi Saleh. Selain konseptual, di sini juga termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan tentang Al-Quran yaitu sebagai kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Lalu Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-Kitabu huwal Qur'anul maktubu fil mushafil mahfudhu fi suduri mana'ani bihifdhihi minal muslimin. Yang artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf Al-Quran yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Di kalimat ini termasuk kalimat konseptual karena di sini menyajikan dalil yang menurut Muhammad Abduh. Lalu selain konseptual, di sini juga termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan kitab Al-Quran sebagai bacaan yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Lalu dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah dan kalam Allah. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena menjelaskan Al-Quran sebagai firman Allah atau kalam Allah. Lalu, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Di sini juga termasuk kalimat faktual. Lalu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sini termasuk kalimat faktual juga. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Di sini termasuk kalimat faktual karena ini menerangkan tentang Al-Quran sebagai kitab Allah dan mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Di sini termasuk kalimat faktual semua karena menjelaskan Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Di sini termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan Al-Quran yaitu Al-Quran yang senantiasa terjaga atau terpelihara, dan di sini mengandung kalimat metakognitif yaitu di bagian menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Lalu nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan kayak Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama.
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain mengatakan ada 78 nama. Yang pertama, Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena menjelaskan nama Al-Quran. Nama Al-Quran yaitu nama yang paling populer. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di kalimat ini termasuk kalimat konseptual karena di sini menyajikan ayat yang berkaitan dengan kata Al-Quran. Selain konseptual, di sini juga termasuk kalimat faktual yaitu pada terjemahannya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Lalu ada surat Al-A'raf ayat 204. Fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Di kalimat ini termasuk kalimat konseptual karena di sini menyajikan ayat Al-Quran dan terjemahannya yang berkaitan dengan Al-Quran dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Di sini termasuk kalimat metakognitif karena di sini juga mengandung kalimat metakognitif. Lalu ma anzala 'alaikal qur'ana litashqa, yaitu kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Di sini mengandung kalimat konseptual karena menyajikan ayat dan terjemahan Al-Quran. Di samping nama Al-Quran yang telah disebut dalam ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran, seperti di surat Yunus, surat Al-Hijr, Al-Nahl, dan Al-Hijr, Al-Hasyr, dan Al-Buruj. Lalu yang kedua ada Alkitab. Alkitab, Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah yang artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena di sini mendefinisikan Al-Quran yaitu sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini termasuk kalimat konseptual karena di sini menyajikan ayat dan terjemahan yang berkaitan tentang Alkitab sebagai Kitabullah atau nama lain Al-Quran. Lalu ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakannya antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Itu Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hamba-hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam dan
jin dan manusia. Di sini termasuk kalimat faktual karena menjelaskan kata Al-Furqan yang artinya pembeda. Lalu di sini juga menyajikan ayat di surat Al-Furqan ayat 1 ini termasuk kalimat konseptual ya, karena di sini menyajikan ayat Al-Quran dan terjemahan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam dan jin dan manusia. Ini termasuk kalimat faktual. Lalu az-zikr, yaitu artinya pemberi peringatan melalui Al-Quran. Allah memberi peringatan kepada manusia. Ini juga termasuk kalimat faktual karena mengartikan az-zikr sebagai pemberi peringatan. Lalu penyebutan az-zikr terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Di sini termasuk kalimat konseptual karena menyajikan ayat Al-Quran dan terjemahannya. Lalu ada at-tanzil, yaitu yang artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di sini mengandung kalimat faktual karena di sini mengartikan at-tanzil yang artinya diturunkan atau Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini juga termasuk kalimat prosedural karena di sini juga terdapat tahapan diturunkannya Al-Quran, yaitu diturunkan oleh Allah kepada Nabi, lalu diperantarakan oleh malaikat Jibril yang untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebutan at-tanzil ini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Nah, artinya sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Di sini termasuk kalimat konseptual karena menyajikan dalil Al-Quran, ayat Al-Quran. Selanjutnya, menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Di kalimat ini termasuk kalimat faktual karena di sini mengartikan Al-Quran itu sebagai sumber pertama ajaran Islam. Lalu, paragraf selanjutnya, Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari akhir, serta qada dan qadar, kehendak dan ketentuan Allah. Kalimat ini juga termasuk kalimat faktual karena di sini menjelaskan Al-Quran itu memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang di dalamnya terdapat akidah. Nah, di sini juga termasuk kalimat faktual. Lalu, sebagai kitab tuntunan hidup bagi manusia, bagi umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah. Di sini sebagai kalimat konsep metakognitif. Karena di sini manusia hendaknya menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah. Di sini termasuk kalimat metakognitif. Lalu umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat.
baik masyarakat yang homogen maupun heterogen. Berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Di sini termasuk kalimat metakognitif karena di sini umat manusia diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, yaitu untuk berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Lalu selanjutnya, setelah memahami dan mendalami materi, sekarang berdiskusilah dengan temanmu atau kelompokmu tentang Al-Quran dan pengaplikasiannya dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian persiapkan dirimu untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Di sini tugas diskusi termasuk metakognitif karena di sini kita disuruh mengaplikasikannya. Di sini disuruh untuk berdiskusi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Lalu di sini juga termasuk kalimat prosedural karena kita akan setelah berdiskusi dan mengaplikasikan dalam kehidupan, lalu kita akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.